Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia bagian 1, yaitu tentang penduduk dunia, penduduk benua Asia, dan penduduk benua Amerika. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi yang belum klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, sebelumnya kita akan melihat apakah yang dimaksud dinamika penduduk. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di kelas 7 tentang dinamika penduduk. Tapi tidak ada salahnya kita coba mengingat kembali apakah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Faktor penyebabnya adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan. Faktor penyebab kelahiran menjadi salah satu penyebab perubahan jumlah penduduk karena terjadi penambahan jumlah penduduk dengan lahirnya bayi. Kematian itu juga menyebabkan perubahan jumlah penduduk, tapi dari segi mengurangi karena berkurangnya jumlah penduduk akibat kematian. Perpindahan juga menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Bagi daerah yang ditinggalkan akan berkurang jumlah penduduknya, namun bagi daerah yang didatangi atau menjadi tujuan akan mendapatkan tambahan jumlah penduduk. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Dari data Worldometers mencatat bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 2019 mencapai 7,7 miliar jiwa. Angka tersebut tumbuh 1,08% dari 2018 yang sebesar 7,6 miliar jiwa. Sehingga angka pertumbuhannya adalah 1,08% ya anak-anak. Nah, selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk dunia meningkat stabil dengan kisaran pertumbuhan 1,2%. Dan ini tergolong sedang anak-anak, karena antara 1 dan 2. Baik, kita lanjutkan. Meskipun jumlah penduduk dunia selalu meningkat, namun data pertumbuhan penduduk dunia menunjukkan tren yang melambat. Artinya, pertumbuhan penduduk itu berkurang. Pada 2050 diproyeksikan pertumbuhan penduduk dunia hanya sebesar 0,53%. Nah, mengapa itu anak-anak? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan orang tua kalian yang mendampingi, dengan saudara kalian yang mendampingi, atau dengan bapak ibu guru kalian. Nah, ini adalah perkembangan jumlah penduduk dunia anak-anak. Kita lihat dari grafik ini, sejak tahun 1950 sampai 2010 terus sampai sekarang ini, pertumbuhan penduduk dunia itu senantiasa meningkat. Perkembangan jumlah penduduk dunia itu menunjukkan tren yang naik anak-anak. Nah, ini terjadi karena pertumbuhan penduduk dunia. Anak-anak, kita akan mencoba mencermati jumlah penduduk di benua-benua dunia tahun 2018. Kita lihat di benua Asia, jumlah penduduknya mencapai 4.545.133.094 jiwa. Kemudian disusul oleh benua Afrika anak-anak, 1.287.920.518 jiwa. Benua Amerika 1.015.856.491 jiwa. Benua Eropa
704.648.010 jiwa. Dan yang sedikit, paling sedikit adalah Australia dan kawasan Oseania. Ini yang di sini adalah kawasan Oseania, yaitu pulau-pulau yang berada di perairan Samudra Pasifik. Jumlah penduduknya 41.261.212 jiwa. Nah, jadi yang terbanyak adalah di Asia ya anak-anak. Dari 7,7 miliar, 4,5 miliar sendiri berasal dari benua Asia. Anak-anak, kita akan melihat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yang paling besar adalah Cina anak-anak. Negara Cina dengan jumlah penduduk 1,43 miliar jiwa. Kemudian disusul oleh negara India dengan jumlah penduduk 1,37 miliar. Itu di peringkat kedua. Peringkat ketiga adalah negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 329 juta jiwa. Dan peringkat keempat adalah Indonesia anak-anak, negara kita dengan jumlah penduduk 270,6 juta jiwa. Anak-anak, kita lanjutkan dengan dinamika penduduk benua Asia. Seandainya kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan pada kolom komen di bawah video ini, supaya kalian akan mendapatkan jawaban dari ibu. Kita lanjutkan ya anak-anak. Ini adalah data penduduk benua Asia. Penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun. Ini juga tergolong sedang ya anak-anak. Negara dengan pertumbuhan di atas 2,5% atau tergolong tinggi adalah zaman Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 4.700.000.000 jiwa. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tadi sudah dibahas sebelumnya ya anak-anak, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Komposisi penduduk usia 0-15 tahun sebesar 25%. Usia 65 tahun ke atas sebesar 8%. Usia antara 15-65 tahun sebesar 67%. Sehingga mayoritas penduduk di Asia itu adalah usia produktif, yaitu 67%. Usia antara 15-65 tahun. Persebaran penduduk tidak merata. Kawasan yang padat penduduknya adalah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Penduduk benua Asia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu ras atau induk bangsa, itu ada 4, ras Kaukasoid, ras Negroid, ras Mongoloid, dan ras Melayu. Nanti kita akan bahas tersendiri ya anak-anak. Yang kedua kita lihat menurut sistem geografis. Nah, ini penduduk dibedakan menjadi 3. Ras Asia terdiri dari bangsa Cina, Jepang, Korea, dan sebagian besar Asia Tenggara. Ras India itu terdapat di sebagian besar wilayah India, dan ras Eropa itu di Yahudi, Turki, Iran, dan Arab. Nah anak-anak, kita akan mencermati satu persatu ras yang ada di Asia. Yang pertama adalah ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid itu terdapat di Asia Barat Daya, Asia Tengah, Asia Selatan bagian utara. Nah, ini rasnya Kaukasoid. Ciri-ciri ras Kaukasoid berkulit putih, rambutnya pirang,
kemudian matanya biru, hidungnya mancung, dan tubuhnya tinggi. Ini adalah orang-orang Eropa anak-anak. Jadi ras Kaukasoid itu sama dengan orang-orang yang terdapat di Eropa anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah ras Negroid. Ras Negroid itu terdapat di kawasan Asia bagian selatan, yaitu India bagian selatan dan Sri Lanka termasuk Maladewa, dan Indonesia bagian timur di Papua. Itu rasnya Negroid anak-anak. Nah, ini adalah ciri ras Negroid. Berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal, itu merupakan ras Negroid. Berbeda ya anak-anak, karena setiap ras itu memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Ras yang ketiga adalah ras Melayu. Itu terdapat di wilayah Asia Tenggara anak-anak. Cirinya itu seperti kita, yaitu berkulit sawo matang, rambut hitam, mata hitam. Itu adalah ciri-ciri orang Melayu. Kita lanjutkan, ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu terdapat di Asia Timur anak-anak. Ya, Cina, Mongolia, Korea, Jepang, ini adalah ras Mongoloid dan sebagian ada di Asia Tenggara juga. Bagaimana ciri ras Mongoloid? Mari kita lihat anak-anak. Cirinya berkulit kuning, matanya sipit, rambutnya hitam, lurus anak-anak. Nah, itu tadi 4 ras yang tinggal di kawasan benua Asia. Kualitas penduduk di Asia itu dibedakan menjadi 3. Kualitas tinggi itu terdapat di negara Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Singapura. Di negara-negara tersebut, angka harapan hidupnya tinggi anak-anak, pendidikannya juga tinggi, pelayanan kesehatannya juga baik. Nah, di Asia Tenggara itu yang masuk adalah Brunei Darussalam, Singapura anak-anak. Di Arab Saudi itu terdapat di kawasan Asia Barat Daya. Itu adalah negara-negara dengan kualitas penduduk yang tinggi. Sedangkan kualitas sedang terdapat di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lain. Kualitas rendah ini contohnya adalah di negara Nepal. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia anak-anak seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu dinamika penduduk di kawasan benua Amerika. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya, juga tombol loncengnya supaya anak-anak selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah, ini adalah data penduduk benua Amerika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk mencapai 987 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun dengan kepadatan 19 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk benua Amerika sebagai berikut. Usia 0-15 tahun 24%, 15-64 tahun 66%, maaf ini persen ya anak-anak, dan usia 65 tahun ke atas 15%. Sehingga seperti halnya penduduk di Asia, maka mayoritas penduduk, lebih dari 50% penduduk di Amerika adalah golongan produktif atau usia 15-64 tahun. Penduduk benua Amerika terdiri dari beberapa kelompok anak-anak. Yang pertama adalah penduduk asli, yaitu bangsa Indian dan Eskimo. Nah, bangsa Indian itu hampir terdapat di seluruh wilayah Amerika. Kalau Eskimo itu hanya terdapat di kawasan kutub utara, yaitu di Alaska dan negara Kanada bagian utara. Yang
Yang kedua adalah kelompok penduduk pendatang, yaitu kulit hitam atau Afrika, kulit kuning, yaitu dari Cina dan Jepang, dan kulit putih, yaitu Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Portugal, dan Belanda. Anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah penduduk campuran, yaitu bangsa Zambo, bangsa Mulato, bangsa Mestizo, dan bangsa Kreol. Nah, kita lihat anak-anak gambarannya. Ini bangsa Indian, bangsa kulit putih tadi yang pendatang, dan kulit hitam juga pendatang. Ketiga, bangsa ini saling berinteraksi dan terjadi perkawinan campuran anak-anak sehingga menghasilkan bangsa campuran. Kita lihat. Bangsa Mestizo itu merupakan keturunan dari hasil pernikahan bangsa Indian dan kulit putih. Mulato itu hasil perkawinan bangsa kulit putih dengan kulit hitam, dan bangsa Zambo itu juga hasil perkawinan Indian dengan kulit hitam. Masih ada lagi di luar skema tadi anak-anak, yaitu bangsa Kreol. Bangsa Kreol itu merupakan hasil perkawinan bangsa Indian dengan khusus bangsa Spanyol. Nah, ini banyak terdapat di Amerika Tengah dan Selatan anak-anak. Nah, ini adalah bangsa campuran Mestizo, Mulato, Zambo, dan Kreol. Sudah paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah bangsa Indian anak-anak. Ya, ini penduduk asli di benua Amerika. Tapi sekarang ini penduduk Indian, bangsa Indian sudah hampir punah anak-anak. Mengapa? Nah, silahkan kalian nanti diskusikan dan cari informasinya ya. Pada bagian akhir video ini ada kuis tentang pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, di Amerika Serikat, yaitu di kota Washington DC, didirikan kawasan khusus pemukiman bangsa Indian yang disebut dengan Indian Reservation, yaitu supaya bangsa Indian ini menikah dengan bangsa Indian sehingga menghasilkan bangsa Indian, tidak terjadi bangsa campuran lagi. Oke anak-anak, menarik bukan? Nah, ini adalah budaya Amerika anak-anak. Budaya Amerika dikelompokkan menjadi dua, yaitu Anglo-Amerika di kawasan Amerika Utara, dan Amerika Latin itu kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kedua wilayah itu memiliki perbedaan budaya anak-anak. Di Anglo-Amerika, Amerika Utara yaitu negara Kanada dan Amerika Serikat itu menggunakan bahasa Inggris. Penduduknya berasal dari Eropa Barat anak-anak seperti Inggris, Jerman, Belanda. Itu mereka menetap di Amerika bagian utara ketika datang bersama Columbus, penemu benua Amerika, kemudian berdatangan orang-orang dari Eropa ini. Mereka beragama Kristen Protestan anak-anak. Kemudian di budaya Amerika, di Amerika Latin, bagian Amerika Latin, ini merupakan daerah yang berada di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ini penduduknya berasal dari Eropa Selatan, seperti Spanyol, Portugis, Yunani. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin, yaitu bahasa Spanyol atau Portugis, dan agamanya adalah Katolik Roma. Nah, itu dua perbedaan budaya utama anak-anak. Untuk lebih memperdalam wawasan kalian, ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian ya anak-anak. Yang pertama, jelaskan dampak penduduk dunia terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, sebagian besar penduduk benua Asia tergolong usia produktif, yaitu penduduk berusia 15-65 tahun. Jelaskan keuntungan dan permasalahan yang dihadapi benua Asia dengan komposisi penduduk seperti itu. Yang ketiga, mengapa Cina, India, dan Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia? Anak-anak,
Yang keempat, jelaskan perbedaan Anglo-Amerika dan Amerika Latin. Nah, itu beberapa pertanyaannya anak-anak. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan teman atau Bapak Ibu guru kalian. Masih ada satu pertanyaan lagi. Mengapa bangsa Indian di benua Amerika jumlahnya semakin menurun, bahkan hampir punah? Nah, itu 5 kuis dari saya anak-anak. Hasilnya silahkan dikirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian melalui Google Form atau melalui media lainnya. Video berikutnya kita akan mempelajari kelanjutan video sekarang, yaitu dinamika penduduk benua Asia, dinamika penduduk benua-benua di dunia pada bagian 2, yaitu penduduk benua Eropa, Afrika, dan Australia. Temukan video lainnya di Titi Agung Family Channel yang berfokus pada pembelajaran untuk siswa, pendidikan untuk referensi guru, dan aktivitas sekolah. Nah, ini channelnya anak-anak, silahkan kunjungi. Ini beberapa video yang sudah diupload pada channel ini. Saya tunggu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Selalu jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada anak-anak. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.